Pertama-tama mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah hadir menyempatkan waktu untuk acara seminar pelatihan hukum ketenagakerjaan ini. Dan kami juga atas nama panitia mohon maaf apabila ada beberapa ataupun kekurangan berbagai macam kekurangan, baik dari segi penyambutan, penempatan ataupun dari segi hidangannya. Karena terus terang aja, kalau tidak sederhana bukan buruh namanya. Buruh itu biasa sederhana. Kalau mewah-mewahan itu pengusaha. Jadi ya alhamdulillah didapat yang sederhana ini. Kalau menurut kategori buruh sih alhamdulillah ini udah menyangkut tempat yang sangat-sangat mewah. Jadi kita udah mau mendekati pengusaha. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengusaha. Amin. Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu aja sedikit sambutan dari saya selaku ketua panitia. Sekali lagi kami atas nama kepanitiaan seminar pelatihan hukum ketenagakerjaan mohon maaf dan mohon maklum apabila terdapat berbagai macam kekurangan baik dari segi penyambutan, penempatan dan segi jamuan, karena ini adalah kemampuan kami untuk saat ini. Insya Allah kedepannya kita akan tingkatkan lagi, karena terus terang aja ini adalah acara perdana. Amin. Ini adalah acara pertama kali, karena terus terang aja ini sebenarnya program ini sudah kita programkan jauh-jauh hari, tapi dengan kesibukannya para ketua PSP dan para pekerja juga ya, jadi ya alhamdulillah dengan kesibukan itulah kita masih bisa menyempatkan untuk melaksanakan agenda seminar pelatihan hukum ketenagakerjaan ini. Mungkin itu aja sedikit penyampaian dari saya selaku ketua panitia. Sebenarnya sih panitianya dadakan ya, jadi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Esmen, satu lagi, satu tekad, satu tujuan. Yes, Oke, harga-harga yang lebih tinggi karena kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Sayangnya itu dilaksanakan menurut undang-undang. Itu yang disayangkan. Kenapa? Karena rakyat ini kita menitipkan suara kita ke wakil rakyat yang katanya mewakili kedaulatan kita. Kalau masih ada pergerakan, ada yang merasa tertindas dengan sebuah aturan, berarti di pasal 2 ini kedaulatan berada di tangan rakyat itu sudah dirampas tentunya. Kedaulatan di tangan rakyat. Saya bertemu dengan polisi, Pak. Galak bener, Pak. Kok bisa galak sih? Mereka dilatih tempur, mereka dilatih untuk bela diri, mereka dilatih menggunakan senjata tajam, mereka dilatih untuk menginterogasi orang-orang. Dia bisa mengetahui orang ini bohong atau tidak. Itu yang biayai itu adalah negara. Dari uang siapa? Dari uang rakyat. Jadi kalau mereka merasa paling hebat, mereka disekolahkan oleh siapa? Oleh rakyat sebetulnya. Di pasal 2 sudah ketahuan itu rekan-rekan. Next slide, Pak. Nah, ini sudah familiar ya rekan-rekan. Ini sebetulnya bukan bercanda. NKRI harga mati. Nah, orang bercerita, ini bercanda ya, meme seperti ini. Tidak rekan-rekan. Ini yang ingin saya perkenalkan ke rekan-rekan. NKRI itu harga mati. Jadi kalau bentuk negara ada yang mau ganti dengan khilafah, ada yang mau diganti dengan sistem komunis, tidak bisa. Kenapa? Harus melalui 23, tidak bisa. Jadi bentuk negara itu tidak bisa dirubah. Jadi jangan terpecah isunya dengan negara kita akan dirubah, Pak. Nah, pengetahuannya saya berikan hari ini, itu rekan-rekan. Ada isu-isu yang memecah konsentrasi kita untuk bergerak, untuk berpikir tentang ketenagakerjaan. Dipecah dengan negara kita akan dirubah, tidak bisa. Jadi rekan-rekan sudah paham, sudah punya jawaban bahwa bentuk negara ini tidak bisa dirubah, gitu rekan-rekan. Penjual bendera ini kenapa saya kasih meme seperti ini? Ini sudah familiar. Kenapa? Saya khawatir dengan ada ancaman ataupun ada framing berita negara kita bentuknya akan diganti, Pak. Gak bisa. Sudah. NKRI itu harga mati. Next slide, dong. Nah, ini dasar hukumnya rekan-rekan. Dasar hukumnya bahwa negara kita tuh bentuknya tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah.
khusus tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Undang-undang bisa diamandemen. Undang-undang kita sudah 4 kali diamandemen. Jadi kalau bentuk negara kita itu tidak bisa dirubah. Jadi jangan terpecah fokusnya. Pak, ada berita di medsos katanya kita mau diganti dengan Selatan. Ada mau diganti dengan komunis, tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Dasar hukumnya sudah jelas. Undang-undang bisa diamandemen, bentuk negara tidak bisa diamandemen. Kecuali, ini ada kecuali rekan-rekan. Bisa dirubah, undang-undang bilang tidak bisa dirubah. Tapi ada pengecualian. Kalau rakyatnya berkehendak. Kalau rakyatnya berkehendak itu. Berarti harus mewakili berapa juta suara tuh rekan-rekan. Jadi sudah jelas ya rekan-rekan. Negara kita itu negara hukum. Pasal 1 ayat 3. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat di pasal 2. Kita itu berdaulat sebagai rakyat. Tapi sayangnya yang mewakili suara kita tidak. Ya, itu beda sendiri ya rekan-rekan. Oke. Jadi sudah jelas bahwa bentuk negara kita itu tidak bisa dirubah. Itu undang-undang yang menjelaskan. Jadi tidak perlu terpecah fokus pemikirannya dengan isu-isu yang sudah tidak relevan untuk digunakan gitu rekan-rekan. Kita fokus orang-orang yang sudah punya jawaban. Pak, bagaimana isu mau diganti negara kita? Nggak bisa. Dasarnya apa? Dasarnya ini udah jelas. Pasal 37 ayat 5 Undang-Undang 1945. Jadi setiap pembentukan undang-undang, setiap pembentukan aturan itu harus berdasarkan undang-undang. Jadi sudah jelas tidak mungkin dilakukan penggantian ya. Itu jawabannya rekan-rekan ya sebagai edukasi. Oke, next slide bang. Oke, ini mungkin sebagian rekan-rekan sudah memahami, sudah mengerti ya. Tapi tidak ada salahnya saya sampaikan lagi rekan-rekan. Jadi kita mengerti alur undang-undang, alur peraturan yang lahir hari ini. Siapa yang harus kita mintakan pertanggungjawaban? Ada orang-orang yang harus bertanggung jawab. Orang SPN kemana saya lihat, alhamdulillah ya, berteriak di depan pintu gerbang. Berpotong di rakyat ya. Ada sempat penghadangan dari beberapa dengan kawan peduli. Padahal itu terlalu berlebihan. Kenapa terlalu berlebihan? Ya karena kan niatnya kita bukan untuk melakukan penyerangan. Kalau polisi harusnya lebih pintar. Tidak ada melakukan penyerangan Pak, ngapain kasih kabar peduli? Sudah ada kabar di dua-dua kan? Nah, jadi itu terlalu berlebihan, terlalu overreact. Kalau di situ kalau teori konspirasi adalah ingin mematahkan kekuatan kita, ingin mematahkan keberanian kita. Kenapa? Karena di situ ada konflik, saling dorong, ada konflik, ada potensi polisi ini menggunakan pasal 170. Hati-hati. Makanya saat kita berdemonstrasi ada alat apapun itu hanya untuk memecah atau memancing supaya kita berinteraksi dengan mereka, ada dorong-dorongan, mereka terlalu lebay bahasa kita. Itulah yang rusuh nih. Padahal sebetulnya umpan yang diberikan masuk seperti itu. Jangan sekali-kali mendorong polisi, jangan sekali-kali memukul. Kenapa? Karena ada oknum-oknum mereka yang menyiapkan semua alat untuk mereka. Oh ini kalau sumpah. Padahal sebetulnya jebakannya sudah masuk. Itu rekan-rekan ya. Oke, kita akan menjelaskan sedikit tentang proses pembentukan undang-undang supaya rekan-rekan paham dan mengerti siapa yang harus kita mintakan pertanggungjawaban saat ada aturan-aturan yang memang tidak pro dengan rakyat. Bentar ya. Bukan mentang-mentang karena dia polisi, pasti aparat penegak hukum Pak. Justru aparat penegak hukum itu harus dibekali oleh kemampuan pengetahuan yang lebih dari kita. Karena orang bercerita, saya kan aparat Pak, kamu gak usah protes-protes, saya gak pakai helm, saya kan aparat. Berarti equality before the law, kesamaan kita di mata hukum, dia tidak lakukan. Berarti Pak, kalau Bapak memaksakan menilang saya, padahal Bapak juga melakukan kesalahan, berarti itu tidak bisa. Kalau mau keluar cuma tilang 2, Bapak ditilang, saya ditilang. Iya, itu equality before the law, Pak. Equality before the law. Jadi hukum ini bukan hanya buat kita saja, polisi juga. Saat polisi memukul kita kena pasal. Saat polisi memaki kita, bukan memukul rekan-rekan. Saat polisi memaki kita, itu kena pasal.
Tapi jangan sampai memakinya cuma berdua. Kalau kita berdua ngobrol, dia maki-maki kata-kata kotor, kata-kata kasar, hanya berdua, gugur unsur penghinaannya. Kenapa? Karena cuma ada dua orang. Jadi kalau berantem dua orang tuh orang-orang ini, jadi kan belum ada yang dengar, unsur penghinaannya belum terpenuhi. Saksi, dua alat saksi belum ada. Jadi kalau mau seperti yang ini ya, kebanyakan debt collector, saya sampaikan kalau ada debt collector suruh tidak boleh masuk. Rumah kita itu dijaga pada pasal 167. Ingat rekan-rekan ya, saya di LBH ini menyebarkan stiker bahwa rekan-rekan di sini itu punya pengacara. Rekan-rekan di sini itu punya pengacara pribadi, punya aturan yang bisa dipakai. Saat rekan-rekan pasal 167 di depan rumah kita, itu batas kekuasaan kita. Polisi sekalipun, polisi nggak boleh masuk. Pak, saya mau masuk, ada penggeledahan. Pak, mohon maaf, baca dulu pasal 167. Ya akan paham. Tolong yang di dalam keluar. Alasannya apa? Ada pasal 167. Kadang kita nggak tahu orang polisi masuk menggeledah, tiba-tiba taruh sesuatu. Itu yang kita khawatirkan, Pak. Masuk dengan sebegitu aja, tiba-tiba ada barang bukti nempel di situ, Pak. Hati-hati. Padahal ada pasal 167 yang melindungi rumah kita. Batas rumah kita itu, kita mau taruh di mana itu stiker? Di depan rumah lah, atau pas di pagar. Jadi di situ nggak boleh, polisi sekalipun nggak boleh lewat. Kenapa? Undang-undang melindungi kemerdekaan kita. Pak, saya mau masuk, Pak. Nggak boleh, Pak. Saya kan petugas, apalagi bapak petugas, ada pasal 167. Yang boleh turun itu adalah pengadilan, Pak. Yang kita khawatirkan itu adalah kalau penggeledahan seperti itu ada potensi menyelipkan barang bukti ya, mereka khawatir. Tapi kita mau berontak dengan polisi, kita nggak tahu pasalnya. Makanya di LBH itu kemarin kita mengeluarkan stiker tentang perlawanan seperti itu, Pak. Jadi warga yang sedang hukum, jadi di depan rumah itu dia sudah terbukti. Polisi sekalipun, tentara sekalipun, aparat penegak hukum tidak boleh melewati batas-batas itu. Pasal 167 rekan-rekan. Oke, kembali ke yang tadi ya, tentang penangkapan. Ada luar sana.